Dia turun ke bumi, akan ikut dan membantu siapa saja yang hidup, ikut melestarikan, mewibawakan bumi dan kehidupannya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya. Tapi sebagai seorang spiritualis Jawa yang memperdalami ilmu Jawa, apakah ya memang ada itu istilah nanti korelasinya dengan yang namanya alien kalau menurut ilmu Jawa itu kan sepertinya kan apa ya, nggak masuk di nalar itu sebenarnya. Iya, monggo ya. Nah, sekarang alien kita terjemahkan pakai bahasa Jawa ya. Kalau ditulis begini, A L I L N. A itu titik, ada, ciptaan Tuhan ada tapi terbatas, ya. L itu hablur itu lembut, halus, ya. Ternyata jiwanya dia halus, tadi itu yang cerita. Itu angkasa. N itu sigma. N itu sebenarnya begini, sigma. Tapi karena lalu dibuat begini huruf N, tapi sebenarnya begini semula, sigma. Itu artinya ada kehidupan halus yang di angkasa, ya, yang juga ciptaannya Sang Maha Kuasa. Ini pengetahuan Jawa, Mas. Berarti ada ya di versi ilmu Jawa juga ada. Ya. Ada. Saya kira ini hanya mungkin dari para ilmuwan modern yang mengatakan ini karena dengan kecanggihan alat-alat bisa menemukan atau mendeteksi daripada alien. Ya, saking yakinnya orang Barat sampai buat film di Hollywood seperti itu. Siapa yang tidak seneng, ya saya juga seneng. Oke, yang terkait keilmuan Jawa ini yang seperti kita ketahui kan tadi dan juga ngendiko bahwa nanti suatu saat Indonesia ini, Nusantara ini akan berjaya kembali. Nah, seperti waktu berjayanya dulu, mempunyai banyak istilahnya negara bagian seperti Tumasik, Gurun, Ternate dan lain sebagainya. Saya ingin tanya misalnya sama Eyang ini, kira-kira nanti Indonesia Jaya itu apakah itu gabung menjadi satu, apa tetap berjalan sendiri-sendiri seperti Tumasik gitu ya? Itu kan tetap punya kedaulatan ya, mereka tetap ada di wilayah mereka masing-masing. Hanya kita sebagai orang Jawa mempunyai kewajiban untuk memayu hayuning bawono, karena secara rasional kita itu sudah diperkenankan hidup di surga, dan surga itu tidak untuk pribadi jati, pribadi Hendro, adik-adik asli Saranda, untuk memayu hayuning bawono, artinya untuk disebarluaskan supaya orang seluruh dunia itu ikut menikmati kebahagiaan yang ada di Indonesia. Nah, disinilah zaman Majapahit melakukan. Jadi Majapahit itu bukan hancur, enggak, bukan menjajah ke sana Parinda, yang menjelajah dirubah sama orang Barat menjadi Majapahit, menjadi menjelajah itu apa? Nekani ke daerah-daerah lain itu apa? Untuk jual rempah-rempah. Misalnya di Mesir ada Raja Fir'aun dan sebagainya, itu diawetkan, ya. Diawetkan. Ternyata apa? Diawetkan itu yang membuat busuk itu kan perut. Nah, perut itu dikeluarkan semua, setelah itu diisi apa? Diisi kapur barus supaya manusia itu awet. Lah, kapur barus itu yang ada di mana? Di Sumatera. Iya. Di Sumatera. Apa? Saya kalau gini nggak bisa ngempet, nangis, Mas. Bangsa ini bangsa kaya, bangsa ini bangsa pinter, bangsa ini bangsa yang berbudi luhur, tapi sistem pemerintahan dan kekuasaannya masih tidak sadar juga kalau mereka keliru, banting setir, keliru 180 derajat. Makanya saya tetap menghimpun para raja-raja, karena di kerajaan-kerajaan itu ada budaya-budaya yang paham akan budi pekerti kemanusiaan dan kearifan, baik lokal ataupun regional itu. Oke, ya. Kalau memang
pemerintahan kita, para pemimpin itu didampingi, diayomi sama leluhur, kok ya kenapa nasib apa ya saudara-saudara kita itu kan masih banyak yang kekurangan prasejahtera. Iya. Apakah memang salah apa dari pemimpin kita, atau memang kurang kerasnya leluhur kita, atau memang bagaimana ya? Ya karena bangsa kita sudah menentang sejarah tadi itu. Kalau sejarah itu buatan Sang Maha, bukan buatan manusia. Sejarah itu Mbak Siru, misalnya jenengan, bapak ibunya namanya siapa, bapaknya siapa, mbaknya, itu kan sejarah, ya kan? Iya, iya. Lalu demikian juga tentang negeri ini. Dulu Mojopahit itu sangat wibawa, 2/3 dunia berwibawa. Tapi akibat datang tamu yang ujung-ujung putranya untuk mendirikan kerajaan, lalu timbullah namanya kerajaan di Demak sana. Iya. Bapakmu tuh musyrik dan syirik. Bapak itu karena apa? Patung-patung dikasih dupa, nyembah patung, nyembah. Menurut ajaran kita, agama ini, ya, kalau orang menyembah patung itu menduakan Tuhan. Itu halal untuk minum darahnya orang tuamu. Sejak itulah sampai sekarang ini cuma bentuknya yang lain gitu. Kalau dulu kurang berapa meter gitu, masih banyak disebarkan di dulu tuh ya, di Jogja, di Jawa Tengah masih banyak. Kurang berapa meter di depan orang tua, nun sewu, mesti begitu. Sekarang tuh tidak ada. Ya. Dan kurikulum pendidikan sejak tahun 74 itu sudah dirubah semua, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti. Ini nanti dikembalikan lagi. Budi pekerti itu mulai PAUD 1 sampai dengan SMP itu masih ada budi pekerti. Bila perlu nanti SMA sampai gratis sekolah, tidak bayar. Rakyatnya mau pinter kok. Iya. Sekolah aja sulit dan bayarnya banyak, kan keliru. Jepang itu waktu dibom Hiroshima, langsung yang dicari apa? Guru. Guru yang dicari, karena guru itu mencerdaskan manusia. Ya itu. Guru sekarang di negara kita nasibnya, waduh, kalau sudah tanggal tua gitu ya kasihan gitu. Tapi sekarang sudah mending dapat sertifikasi sekarang. Oke, terkait barusan tadi itu, karena yang masalah tentang etika budi pekerti itu, ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa leluhur dulu itu orang Jawa itu tidak beradab, bahkan sukanya minum-minuman, suka membunuh, suka berperang, suka pancamakara itu yang katanya mempraktekkan ilmu Bhairawa Tantra itu, sampai memakan daging manusia. Sampai demikiankah buruknya leluhur Jawa itu ya? Yang namanya mau menghancurkan sesuatu bangsa, itu yang dihancurkan adalah sejarahnya dulu, ya. Jawa itu manusia yang tercipta pertama kali untuk menjaga dunia. Ya, kenapa? Bukan diciptakan, tercipta pertama kali, ya. Teorinya pada pagelaran wayang dunia itu, dan ini sebenarnya hukum ini hukum dunia global. Semua kehidupan itu lahir dari telur. Telur itu isinya kulit, lalu putih, lalu kuning. Lalu tiga-tiganya itu menjadi penguasa di dunia ini. Yang kulitnya namanya Antoko menjadi Togok, yang putihnya menjadi Semar atau Esmoyo, yang kuningnya menjadi Betara Guru, rajanya para dewa. Logikanya apa? Dulu diceritakan dalam pewayangan bahwa pada waktu ada manusia 3 di bumi, di lomba nguntal telur, nguntal bumi ini, nelan bumi ini. Karena Togok nelan tapi robek ininya, mulutnya robek, makanya dibuat besar Togok itu, yang dimong para raksasa. Lalu kedua, yang putih menjelma menjadi manusia, itu adalah titisannya Dewa Wisnu wis manunggal neng bumi jadi manusia, ya, Dewa Wisnu, makanya putih bersih. Lalu yang kuning menjadi rajanya malaikat, namanya Yang Jagat Girinoto,
atau Bathara Guru. Di sana yang menjaga surga, neraka, ya, yang menjaga neraka. Namanya perpat kepanasan itu di puncaknya Gunung Arjuna. Ini sejarah Jawa semua. Lalu kenapa kok Jawa diadakan? Ya karena bumi ini harus dihuni oleh manusia yang beradab dan berkepribadian. Kalau pinjam agamanya orang Nasrani, ya, yang percayakan Tuhan Yesus, itu kadang-kadang kalau orang salah mengartikan CJ, ya, Ibu Maria nggak punya istri kok punya anak, seperti itu. Itu di Jawa teori itu ada. Ibu Maria itu adalah bumi, ibu bumi, Ibu Maria. Orang Barat menyebut Madeleine. Made itu ibu, len itu bumi, Madeleine, ya. Kalau kita merebut ibu bumi, Bopo Angkoso, itu Jawa kuno itu. Kenapa saya sebut bapak? Karena semua itu asalnya dari bapak. Ibu tidak dikirim sperma dari bapak, tidak punya anak. Nah, setelah sang bapak memberi yang namanya bumi inilah, akhirnya bumi itu menghasilkan sesuatu perjalanan dialektika dinamika sesuai dengan hukumnya. Nah ini, jadi si Togog akhirnya dimong siapa? Si Togog itu mengabdi kepada siapa? Kepada raksasa. Si yang putih Semar mengabdi kepada satria. Lalu yang kuning isinya telur itu karena tugas di angkasa, tugasnya mengawasi antara bumi dan isinya. Seperti itu. Ya. Oke. Yang ini mungkin 1-2 pertanyaan lagi, mungkin ini terakhir kaitan dengan tetap bangsa Indonesia kita, negara kita yang tercinta. Kalau toh memang negara kita itu diayomi, dibantu dengan leluhur, tapi kenapa kok terjadi pembelokan sejarah, terjadi suatu kudeta, suatu trik-trik gitu? Kok ada pembiaran di situ ya? Makanya Bung Karno pada waktu masih hidup, waktu penggemblengan kader pelopor, beliau mengatakan Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Saya ulangi, biar semua tahu gitu loh, ya. Iya. Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Marhen itu orang miskin, menderita bukan karena malas, padahal dia rajin bekerja, dia kaya, tanahnya subur, tapi miskin. Karena apa? Karena sistem negaranya masih memiskinkan penduduknya. Lalu ajaran Bung Karno disebut Marxisme. Manusia yang antusias terhadap orang-orang yang miskin, berjuang seperti adik-adik Ngaji Roso, ini termasuk orang Marxis yang simpatik terhadap orang-orang yang masih punya belas kasihan terhadap orang-orang menderita. Makanya mendatangi tokoh-tokoh tertentu untuk menjelaskan tentang itu. Jadi seorang Marxis itu tidak harus berlambang banteng, berlambang ini, ikut partai ini, tidak harus. Nah itu namanya Marxisme. Inilah era baru dan zaman baru. Begitu. Jadi tentang tadi apa tadi? Tentang seperti seolah pembiaran dari para leluhur melihat ketidakadilan. Kenapa Kak Bung Karno mengatakan Marxisme adalah Marxisme yang terapkan di Indonesia? Marxis itu bukan ideologi. Marxis itu ilmu pengetahuan, filsafat. Teorinya gampang. Teorinya religius, manusiawi. Teorinya dialektika. Tese, antitese, sintese. Tese itu sekarang Indonesia apa yang ada? Yang ada Senayan begini, pejabatnya begini, koruptor jumlahnya besar, utangnya semakin membengkak, lahan-lahannya semakin rusak, tambang-tambangnya semakin habis. Itu tese. Antitesenya apa? Antitesenya adalah kecerdasan otak dan manusia untuk mengantisipasi itu. Sintesenya apa? Sintesenya ya supaya menjadi cita-cita leluhur tadi itu. Oleh karena itu, meluruskan kembali sejarah itu sangat penting. Sangat penting.
Nah, inilah yang Mas katakan tadi itu, negara-negara lain yang mengeterapkan Marxisme ya sukses semua. Jepang, Cina, Rusia, Kuba, sukses semua. Vietnam Utara, sukses semua. Tapi banyak negara-negara, bahkan negara-negara itu di Asia besar ini umumnya sadar kalau beliau-beliau itu pecahan Mojopahit. Buktinya apa? Benderanya itu loh, dulu Mojopahit itu kan benderanya merah mepet ke tiang ini lalu putih, tidak seperti sekarang begini. Tapi semua itu ngambil dari itu. Ada yang bentuknya dibalik, ada yang bentuknya gini-gini, ada yang pelni-pelni, ada ininya. Tapi intinya sama, pengakuan mereka seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, melihat dari saudara kita yang ada di sisi timur ya, di Papua, suatu tempat yang sangat kaya raya, sangat indah, tapi sungguh sangat kontradiksi dengan pribumi masyarakat yang mendiami di situ ya. Apa pandangan Eyang Jati tentang saudara kita di Papua dengan era kepemimpinannya Pak Prabowo nanti? Apa akan ada perubahan yang lebih maju tentunya, ataukah tetap begini-begini saja? Ya. Andai kata nanti Pak Prabowo masih terus berkuasa, bahasanya andai kata, karena saya katakan tadi itu dialektika sejarah itu tidak memungkinkan untuk sistem negeri berlanjut. Oke lah, katakanlah berkuasa gitu ya. Tetap peliharalah orang Papua, ya Papua. Karena apa? Beliau tuh pribadinya halus-halus loh Mas. Betul ya. Halus-halus. Kalau nggak percaya mampir nanti ke rumah saya di Malang. Saya punya lukisan ukurannya tuh 1 meter seperempat kali kira-kira 2 meter. Yang melukis orang Papua. Tidak dengan cat, masih dengan kapas, tapi dari serpian-serpian kayu Mas. Ditempel-tempeli telaten dan persis dengan orang sana. Persis. Heran saya. Itu dulu punya gubernur yang jabat di sana, lalu gubernurnya sudah meninggal, lalu oleh keluarganya kok diantar ke rumah. Itu saya taruh di rumah saya, jadi koleksi saya museum saya gitu. Ya, kira-kira untuk kedepannya kayak apa gitu? Ya tetap aja orang Papua gitu. Berilah kesempatan mereka hidup merdeka hanya dengan cara fasilitas yang diperlukan sana apa. Misalnya sana tidak butuh beras, hanya punya sagu. Sagu itu penting juga, Les. Bagaimana kalau sagu itu kita tukarkan dengan jagung? Karena di sini punya jagung, di sini butuh sagu. Kalau misalnya butuh ini, sekarang butuh gelang mas-masan misalnya, tukar dengan di daerah Buton atau daerah mana yang ada hasilnya emas. Kegemarannya apa? Yang penting jangan sampai perasaan manusia itu kecewa. Bahkan sekarang ini setelah dipindah menjadi Papua, dibisi dari pulau seberangnya yang besar itu. Dan itu sudah saya pikir sejak waktu pemerintahan Gus Dur, gitu, sudah saya batin tadi, waduh, gawat ini nanti kalau Irian Barat dipindah menjadi Papua. Karena apa? Lama-lama dibisi sama orang luar negeri. Sudahlah orang Papua tuh tanpa Indonesia kamu tuh bisa hidup. Hasil kekayaan Papua satu hari untuk memberi makan bangsa Indonesia Sabang Merauke itu loh. Hasil satu hari itu bisa untuk makan 1 minggu bangsa Indonesia. Jadi kamu hidup tanpa Indonesia pasti nanti lebih bahagia. Karena selama diikut Indonesia kamu kena pajak, kena ini, apalagi hartanya dikorup dan sebagainya. Tapi ingat ya, Timur Timur itu dulu itu memisahkan dari Indonesia, ikut Timor Leste ya, percaya pada negara Portugis sana di barat sana. Sekarang apa? Lah Portugis mau ngindangi terus ke sana itu berapa biayanya pesawat atau kapal? Sekarang kasihan orang Timur itu. Kalau hidup itu
berangkang berobos pager ke timur barat Iya, untuk iya, cari iya. makan. Ya kasihan, jangan sampailah seperti Iya, itu jangan ya. sampai nanti menimpa saudara kita yang di Iya, Papua ya. iya, nggih. Mudah-mudahan mereka bisa lebih sejahtera lagi. Nggih. Oke, yang sebenarnya ini mau terakhir tapi ini ada yang mau tanya. Ini satu aja ini yang ya. Info nasab arek-arek Yaman. Nah, kemarin kan ada itu kebetulan salah seorang habaib yang keturunan Yaman, mereka bilang kalau tidak datang datuk-datuk dari negara kami dari Yaman, orang Indonesia masih bodoh-bodoh, masih menyembah pohon. Komentarnya yang gimana ya? Orang menyembah pohon itu lebih pinter daripada orang Yaman tadi itu ya, karena orang Yaman itu lupa kalau dia itu tidak punya pohon dan nyembah batu, Oke. nyembah batu, nyembah lebu, nyembah apa gitu ya, karena kita punya pohon dan tanpa pohon manusia tidak bisa hidup. Kenapa orang Bali pohon dikasih baju supaya jangan ditebangi sembarangan. Apa ndak hebat itu? Hebat itu orang yang bertuhan itu hukumnya hidupnya seperti itu, dikasih baju. Dan sekarang ada hukum di sana, nebang pohon satu harus menanam 3. Kalau pohon sekian gedenya berapa puluh tahun begitu ditebang habis, oleh karena itu harus menanam 3. Nah, supaya jangan ditebang, jangan sembarangan, dikasih baju. Makanya Bali itu termasuk surganya dunia. Iya. Orang barat di sana seneng karena melihat manusia dengan alamnya akrab. Karena alam itu apa? Alam itu Allah yang kelihatan. Allah, alam, nggak ada bedanya. Cuma kalau Allah ada O, artinya ada benda yang bisa dipegang tapi tidak bisa dijangkau oleh mata. Apa? Ini udara. Tapi kan tidak bisa kita udara warnanya apa, tidak ada, ya toh. Tapi kalau alam ada garis, ada tapi terbatas, gitu loh ya. Loh, wong Jawa iki lek ngurai Oh, iya. ilmiah deh. Lah ya masa dikatakan bodoh? Lah Itu katakan gimana? bodoh. Iya kan? Sama orang Yaman itu. Lah iya. Padahal mereka itu di sini tamu loh. Iya, Yang punya tamu. rumah itu dibodoh-bodohkan. Iya. Wah, ya kurang ajar itu. Ya. Ya. Nah, orang di Iya. sini kekuasaan penguasa yang keliru itu karena banyak berguru ke sana, ya salah. Berguru nih wong bodoh.